Pengetahuan dasar dari elektronika adalah pemahaman mengenai komponen, di mana terbagi menjadi dua, yaitu komponen aktif dan komponen pasif. Komponen pasif cukup sederhana dan teman-teman dapat mempelajarinya sendiri. Di sini kita akan coba membahas mengenai komponen aktif. Disebut sebagai komponen aktif karena membutuhkan suatu suplai eksternal untuk aktif dan bekerja. Berbeda dengan pasif yang memiliki sifat melekat pada dirinya, komponen aktif memiliki sifat yang bergantung pada suplai. Contoh pertama yaitu dioda. Dioda memiliki fungsi memblokir arus dari arah katoda ditandai dengan garis seperti ini. Jika teman-teman terpikir untuk memblokir arus dari arah yang tidak diinginkan seperti arus balik, maka teman-teman dapat memanfaatkan dioda ini. Dioda memiliki sifat internal yaitu resistansi forward dan juga forward voltage sekitar 0,7 volt atau untuk skoci 0,4 volt. Namun dikategorikan aktif karena jika ingin bekerja maka dibutuhkan suplai lebih besar dari forward voltage. Di bawah itu maka arus tidak akan saturasi. Komponen aktif selanjutnya adalah transistor. Transistor cukup sederhana untuk dipahami. Karena transistor merupakan tombol, namun tidak ditekan oleh gaya mekanikal, namun gaya listrik. Jadi anggap teman-teman ingin membuat sebuah lampu mati atau hidup, namun tidak ditekan secara manual, maka kita dapat memasangkan sebuah transistor. Transistor dibagi menjadi 3 jenis, BJT, VET, dan IGBT. Perbedaan ketiga ini sederhananya, BJT itu dikontrol oleh arus. Jadi untuk aktifinnya kita membutuhkan minimum arus pada basisnya. Dan ketika memenuhi maka arus akan mengalir dari kolektor ke emitor. Sedangkan VET atau FET dikontrol oleh tegangan. Jika tegangan gate lebih besar dari source, maka arus akan mengalir dari drain ke source dan biasanya menggunakan gate driver untuk mengaktifkannya. Dan IGBT adalah gabungan keduanya. Aktivasinya adalah menggunakan tegangan seperti FET, namun kemampuan carrier arus seperti BJT. Terakhir, yang cukup berbeda adalah optocoupler. Sama dengan transistor, optocoupler atau photocoupler memiliki tujuan sebagai tombol. Perbedaan yang utama adalah optocoupler memiliki sifat terisolasi jika dilihat dari susunannya. Susunan primer dan sekunder dari optocoupler tidak terhubung sama sekali. Jadi begini, jika teman-teman membutuhkan switch yang mana ground atau line voltage-nya sharing, maka dapat menggunakan transistor. Namun jika tidak ingin sharing, maka menggunakan optocoupler. Yuk, bikin versi kamu sendiri.